warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. We are Group A1 from class 11A. My name is Andi Nuranggara Ani. My name is Nur Hikmah. And my name is Nur Salsabila. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mengenai ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hai teman-teman, apakah kalian tahu apa itu konstitusi? Jadi, konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum, ada 3 tujuan konstitusi yang berkaitan dengan pemerintahan, yaitu A. Membatasi kekuasaan penyelenggara negara untuk tidak bertindak sewenang-wenang. B. Konstitusi juga berupaya melindungi hak asasi manusia atau HAM. C. Konstitusi juga bertujuan memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri tegak. Secara umum, konstitusi terbagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa dalam sistem hukum negara. Adapun ciri-ciri konstitusi tertulis sebagai berikut. Konstitusi tidak tertulis yaitu peraturan yang ada, tetapi tidak tertulis yang timbul dan tetap terpelihara serta tetap dijalankan dalam praktik penyelenggaraan negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga sebagai konvensi. Teman-teman, contoh dari konstitusi tertulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan contoh konstitusi tidak tertulis adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Konstitusi sangat diperlukan oleh suatu negara, namun ternyata ada negara di dunia ini yang tidak memiliki konstitusi tertulis, salah satunya Inggris. Konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan ketika sidang BPUPK kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam rapat BPUPK tanggal 10 Juli 1945, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia 9 bahwa pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang menghasilkan rumusan usulan rencana pembukaan Hukum Dasar Piagam Jakarta. Usulan tersebut merupakan hasil persetujuan antara pihak Islam dan kebangsaan. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh perumus pada tanggal 22 Juni 1945 dan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juli 1945. Indonesia termasuk negara penerapan konstitusi tertulis dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Konstitusi tertulis Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi di Indonesia mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat semena-mena. Dengan demikian, diharapkan hak warga negara akan lebih terlindungi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan konstitusi biasa. Jadi itulah tadi video pembelajaran dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.